Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata lino baturan kak saruga basengat kak jubata. Harus dalam rangka memperingati Hari Tragedi Berdarah 27 Oktober 1945 di kota Sambas, yang mana pada saat itu telah terjadi peristiwa heroik beberapa pejuang dan pahlawan kota Sambas yang mempertahankan kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Presiden Soekarno dan Hatta di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Drama kolosal ini diproduksi oleh pemerintah Kabupaten Sambas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, beserta Legiun Veteran Republik Indonesia wilayah cabang Kabupaten Sambas, dan didukung oleh Kodim 1208 Sambas beserta seluruh pemuda dan pemudi, pelajar, generasi muda, dan masyarakat Kabupaten Sambas, dan disutradarai oleh Komunitas Pencinta Pejuang Kabupaten Sambas dan Komunitas Pencinta Pejuang Kota Singkawang. Cerita ini diangkat dari buku catatan para pejuang Angkatan 45 wilayah Abdeling Singkawang yang berjudul Setetes Air di Padang Pasir, yaitu Laskar BPI KB, Barisan Pemberontakan Indonesia Kalimantan Barat wilayah Abdeling Singkawang, meliputi Sambas, Singkawang, Bengkayang, Ngabang, Mempawah, dan Sungai Duri. Buku yang dikarang oleh Saringin Minhad beserta seluruh para pejuang Angkatan 45 yang menceritakan seluruh peristiwa heroik yang pernah terjadi di masa revolusi dalam mempertahankan merah putih di tanah Kalimantan Barat atau West Borneo. Sambas Berdarah. Peristiwa Sambas Berdarah yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 atau 77 tahun silam. Pada saat tersebut gugur seorang pemuda Sambas yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi ketegakan Sangsaka Merah Putih di halaman Keraton Kesultanan Sambas, yaitu Tabrani Ahmad. Maka dari itu kita wajib untuk memperingati dan mengetahui sejarah para pejuang dan para pendahulu kita, agar senantiasa menjadi panutan dan semangat untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Bermula pada tanggal 27 Oktober, M. Akil, seorang pemuda Sambas yang datang dari Jawa, bersama-sama pemuda-pemuda dari Semparu berangkat menuju kota Sambas menggunakan jeep dengan berbenderakan merah putih dan menyorakkan serta menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Sambas. Sampainya mereka di Sambas, ternyata sudah disambut dengan pernikahan Indonesia Merdeka oleh seluruh pemuda dan masyarakat Sambas, yang akhirnya terjadilah demonstrasi untuk memprotes dan menentang kedatangan pasukan Belanda serta kembalinya pemerintah Belanda di wilayah Sambas. Para demonstran yang berjumlah kurang lebih 250 orang menuju sebuah kantor pemerintahan Belanda, yaitu kantor kontroler, dan menurunkan bendera Belanda serta menggantinya dengan bendera merah putih. Akan tetapi mereka dihalang-halangi
oleh seorang Indo-Belanda yang bernama Van der Linde atau Dol, sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan si Van der Linde itu tertembak oleh senjatanya sendiri. Setelah bendera merah putih berkibar di halaman kantor kontroler, pemuda-pemuda demonstran yang terdiri dari masyarakat Sambas, ex-pasukan EHO, dan beberapa tokoh-tokoh pemuda dari organisasi seperti Perbis, Persatuan Bangsa Indonesia Sambas, yang dipimpin oleh Haji Siraj Suud, mereka bergerak menuju halaman istana Kerajaan Sambas untuk menyuarakan bahwa masyarakat Sambas menentang yang namanya penjajahan kembali oleh pasukan dan pemerintah Nika Belanda. Akan tetapi tidak lama kemudian datang sepasukan tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Van der Sul, yang maksudnya akan membubarkan demonstrasi tersebut karena ada laporan dari mata-mata mereka. Pasukan Belanda ternyata sudah mengantisipasi akan terjadinya sesuatu hal di lain waktu, dikarenakan pada tanggal 23 Oktober asisten Presiden Lisfield dari Singkawang melakukan perundingan dengan pemimpin Perbis, Persatuan Bangsa Indonesia Sambas, yang dipimpin oleh Haji Siraj Haji Suud. Dalam perundingan tersebut, Persatuan Bangsa Indonesia Sambas atau Perbis menolak, tidak mau menerima kembali penjajahan Belanda di Sambas, sehingga pasukan Belanda sudah mengantisipasi akan terjadinya gerakan. Nah, pada saat itu pemuda-pemuda dengan semangat menggebu-gebu untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman Keraton Sambas. Akan tetapi seorang pemuda yang bernama Tabrani dengan lantangnya memekikkan kata merdeka, merdeka, sambil mengibarkan bendera merah putih di hadapan sepasukan Belanda, yang akhirnya si Tabrani ditembak oleh salah satu pasukan Belanda sehingga membuat beliau roboh, hingga akhirnya bendera merah putih hampir jatuh ke tanah, sehingga Haji Siraj Suud dengan cepat, dengan sigap mengambil sangsaka merah putih untuk tidak sampai jatuh ke tanah. Akan tetapi melihat semangat dan sigapnya Haji Siraj Suud justru membuat pasukan Belanda semakin geram, dan akhirnya letusan senjata pasukan Belanda yang kedua mendarat di tubuh Haji Siraj Suud, yang akhirnya seluruh para demonstran membubarkan diri dan berlari menyelamatkan ke rumah masing-masing. Dan beberapa pemuda akhirnya menggotok tubuh seorang pahlawan Haji Siraj Suud untuk dibawa ke kampung halamannya untuk diobati dari luka tembak. Dan akhirnya Tabrani Ahmad gugur seketika di halaman Keraton Kesultanan Sambas, yang mana mengakibatkan semangat para pemuda Sambas untuk melanjutkan perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Sambas. Setelah peristiwa tersebut, seluruh pemuda akhirnya berkonsentrasi di kantong-kantong perjuangan di daerah masing-masing, seperti di Jawai, di Separut, di Tebas, di Sekadim, di Sekura, di Kartiasa, dan di beberapa daerah lainnya yang tersebar di wilayah Sambas. Kini riwayat Tabrani Ahmad tinggal sebuah cerita dan kenangan yang selalu kita peringati pada tanggal 27 Oktober. Semoga cerita ini menjadi panutan serta contoh kita dalam mencintai, menghargai, dan melestarikan nilai-nilai perjuangan serta sejarah perjuangan yang pernah terjadi di Sambas. Selanjutnya, penyerahan bendera merah putih
oleh Dewan Veteran Republik Indonesia wilayah cabang Sambas kepada pemerintah Kabupaten Sambas dalam memaknai serta meneruskan titipan perjuangan dari para pejuang untuk generasi yang sekarang. NKRI harga mati, takkan hilang sejarah kita terjaga, karena sejarahlah kita bisa menjadi maju merdeka. Demikian tadi telah kita saksikan bersama apa yang telah disaksikan peragaan daripada demonstrasi peringatan dari Sambas Berdarah. Semoga inilah bekal daripada generasi, terutama pada adik-adik anak-anak dari sekolah SMP SMA 1, SMP 3, SMP 1 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mengingat dari perjuangan dari orang-orang tua kita, khususnya sekali lagi kepada Bapak Kodim, Bapak Dadang, Ahmad Asari SIP. Bekal inilah akan menjadi momentum dari semangat kita bersama untuk senantiasa menjadikan momen daripada peringatan Sambas Berdarah akan diperingati seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Manjin 1, 2, 3. Merdeka, Manjin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama-sama yel-yel merdeka. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.